Sebelum memasuki materi, saya ingatkan lagi, sama seperti sesi sebelumnya, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Bagi peserta, diharapkan untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan di kolom chat. Selanjutnya, sebelum memasuki materi kedua ini, saya akan membacakan CV pemateri kedua yaitu Mas Rahmat. Oke, untuk Mas Rahmat memiliki pengalaman kerja Environment Management Senior Staff di PT PGN LNG. Setelah itu, Mas Rahmat juga memiliki prestasi sebagai Best Graduate Statement of the Marine Science Department di Diponegoro University pada tahun 2018, serta Research Exchange Student University of California, Santa Cruz, California di United States pada tahun 2017, serta telah mengikuti berbagai workshop dan training seperti Monitoring and Analysis of Hazard Waste Management di Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2020, serta ASEAN Economic Session Simulation as Vietnam Delegation International Office di Diponegoro University pada tahun 2017. Oke, halo Mas Rahmat, apa kabar? Halo, selamat siang. Suara saya ya? Sudah, Mas Rahmat, sudah terdengar. Oke, Mas Rahmat, tanpa menunggu berlama-lama lagi, untuk Mas Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada adik ya, nyebutnya ya, adik Virginia atas kesempatannya. Mohon izin kepada Bapak Joko dan juga Bu Wija serta Mbak Rani, mohon izin untuk menyampaikan materi dan share screen-nya. Baik, saya share screen ya. Oke, sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Wait. Ya. Sudah muncul ya? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik semua. Mohon izin Ibu Wijas, Pak Joko dan Mbak Rani serta rekan-rekan panitia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin cukup menarik ya buat teman-teman. Ini terkait dengan mengenal profesi Environment Management di PT PGN LNG Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afrianto, SSI. Ya, jadi SSI ini baru diterapkan di tahun 2013 akhir di 2014. Jadi saya lulusan Ilmu Kelautan angkatan 2014. Saat ini saya bekerja sebagai HSSE Officer, sebagai Senior Staff Environment Management. Alhamdulillah dalam pekerjaan ini saya juga sudah mengikuti beberapa kali event seperti sebagai penulis paper di Marine Safety International Conference, Certified Manager di Water Pollution Control, dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa kontak saya di LinkedIn. Kebetulan saya aktif di LinkedIn, bisa dikontak aja, kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke. Selanjutnya, ini saya ingin menyampaikan dan mengenalkan sedikit terkait dengan PT PGN LNG Indonesia. Jadi PT PGN LNG Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang liquefaction natural gas, kemudian ada penyimpanan atau storage LNG, kemudian sebagai perusahaan yang melakukan regasifikasi, mengubah dari LNG menjadi gas kembali. Nah, PT PGN LNG Indonesia adalah perusahaan yang sangat berkomitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, kelestarian alam, dan pelayanan kelas dunia. Nah, biar kita agak kebayang nih sama sebenarnya apa sih PT PGN LNG Indonesia, saya izin untuk nyalakan video ya. Mohon diinfo suaranya.
Saya si Remy, maskot Safety, Health, and Environment PGN LNG Indonesia. Sekarang saya sedang berada di PGN FSRU Lampung atau biasa dikenal sebagai FSRU Lampung yang dioperasikan oleh PGN LNG Indonesia. FSRU Lampung merupakan Floating Storage Regasification Unit atau unit penerimaan dan regasifikasi LNG terapung yang ditambatkan pada satu struktur bernama tower yoke yang bagian atasnya dapat berputar 360 derajat untuk memastikan FSRU tetap dalam keadaan aman menghadapi perubahan kondisi perairan sekitarnya. PGN FSRU Lampung dan Tower Yoke adalah bagian dari terminal khusus yaitu Floating Storage and Regasification Terminal Lampung atau FSRT Lampung yang terbagi menjadi area terlarang dan area terbatas. PGN FSRU Lampung menerima LNG dari LNG carrier dengan konfigurasi ship-to-ship untuk kemudian diregasifikasi. Gas alam yang dihasilkan dialirkan melalui pipa bawah laut menuju onshore receiving facility. Kali ini, si Remy akan memperkenalkan beberapa strategi PGN LNG Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya dengan memperluas pemanfaatan LNG sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan di lokasi-lokasi yang memerlukan energi. Semangat kami yaitu untuk menjaga kehandalan pasokan, infrastruktur, dan pelayanan pelanggan. Dalam aspek kehandalan pasokan, kami memperkuat pasokan dengan memperluas akses ke plant LNG, baik dari dalam negeri maupun pasar internasional, serta melaksanakan pembangunan mini LNG plant. Dalam hal infrastruktur, fokus kami adalah mengembangkan rantai bisnis LNG yang efektif dan efisien melalui 1. Break bulking atau perpindahan kargo LNG dari FSRU ke LNGC berukuran kecil untuk didistribusikan ke terminal penerima dan regasifikasi di darat. Break bulking efektif dalam melayani kebutuhan gas di pulau-pulau yang tersebar dan belum memiliki infrastruktur gas. 2. Land-based receiving terminal digunakan untuk melayani kebutuhan pada satu lokasi terpusat di wilayah tertentu. Land-based receiving terminal meningkatkan fleksibilitas moda transportasi LNG, seperti dengan LNG trucking, ISO container, dan kereta. 3. Floating Storage Unit merupakan terminal penerimaan dan penyimpanan LNG terapung yang memiliki fleksibilitas untuk relokasi dan dapat dijadikan sebagai fasilitas break bulking. Dengan strategi tersebut, diharapkan PGN LNG Indonesia dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Menarik kan bisnis PGN LNG Indonesia? Ayo, selanjutnya kita saksikan profil Safety, Health, dan Environment atau SHE PGN LNG Indonesia. Informasi terkait dengan perusahaan saya di PT PGN LNG Indonesia. Selanjutnya saya mau sharing nih sebenarnya ngapain aja sih Kak kegiatan seorang environment management di PT PGN LNG Indonesia maupun secara umum. Jadi di samping sini teman-teman bisa lihat ya ada beberapa dokumentasi yang dapat teman-teman lihat. Itu di Instagram saya mungkin nanti juga bisa di-follow @rahmatafri. Nah, jadi ngapain aja sih Kak sebenarnya? Yang pertama adalah menganalisa kebijakan dan strategi untuk manajemen lingkungan, di mana tugas saya adalah untuk menjamin kegiatan-kegiatan yang ada di PT PGN LNG Indonesia tetap ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Jadi sebagai informasi adik-adik, PT PGN LNG Indonesia memiliki FSRU yang tadi disampaikan dalam video. FSRU adalah Floating Storage Regasification Unit, yaitu tempat penyimpanan LNG terapung berupa kapal, itu yang merupakan salah satu FSRU terbesar di dunia yang sekarang berada di posisinya di 21 km dari Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi bahaya dan analisis risiko terkait pencemaran lingkungan. Karena kakak juga bergerak di bidang HSE, walaupun sedikit bergeser ya
dari kelautan langsung menuju ke HSE atau K3. Di sini kakak juga memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi bahaya dan analisis risiko terkait pencemaran lingkungan. Kemudian merencanakan, menyusun dan mengumpulkan serta mengirim laporan yang terkait dengan HSSE terkait kepada instansi-instansi yang berwenang. Misalnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada Dinas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dinas Perikanan Kelautan yang ada di provinsi maupun kabupaten, kemudian juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaporan yang dilakukan terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi setelah dilaporkan itu akan dievaluasi nih, kira-kira kondisi laut yang ada di sekitar FSRU Lampung itu masih aman atau enggak sih? Apakah ada pencemaran lingkungan dan sebagainya. Sebagai informasi juga, karena FSRU Lampung ini menggunakan LNG atau liquefied natural gas, ini adalah salah satu bahan bakar yang paling ramah lingkungan dengan emisi itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan minyak atau MDO, marine diesel oil yang biasa digunakan pada kapal-kapal. Kemudian melakukan studi AMDAL. Nah, teman-teman kelautan mungkin ada yang pernah kuliah ya, ngambil studi AMDAL, studi lingkungan lainnya dengan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini foto-foto sedikit Kak Rahmat lagi proses monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan limbah. Ini tower yacht-nya, kemudian ini kondisi FSRU di malam hari, kemudian ini dari belakang tampak FSRU Lampungnya. Nah, alhamdulillah pada tahun ini juga PGN LNG Indonesia telah memperoleh proper biru atau peringkat penilaian kinerja pengelolaan lingkungan atau proper. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pengelolaan lingkungannya. Dan alhamdulillah dengan diterimanya proper biru ini dari PT PGN LNG Indonesia, di perusahaan kami atau telah patuh 100% terhadap seluruh peraturan perundangnya. Nah, ini sedikit video terkait kerja Kak Rahmat. Ini ketika menuju ke FSRU Lampung, waktu sekitar 1 km. Nah, ini videonya ada juga di ini ya, ada juga di TV official di YouTube, teman-teman cek di official, nanti bisa saja Rahmat Afriko. Nah, itu lokasi-lokasinya. Kemudian, nah ini kakak ada kuis nih teman-teman. Mbak Virgi nanti minta tolong ya untuk teman-teman yang menjawab paling cepat itu akan dapat GoPay sebanyak 25.000. Nanti yang teman-teman yang bisa jawab apa sih yang dimaksud dengan kupu-kupu, kura-kura, dan kunang-kunang yang tercepat akan dapat 25.000. Silakan dijawab teman-teman. Ada yang tahu nggak sih? Dan kamu tim yang mana? Silakan, ada yang sudah menjawab kan? Sudah ada. Ya, siapa tuh? Boleh di-info? Dari Raisa Marsalila, kuliah pulang. Oke, terus? Terus selanjutnya untuk Yes. kura-kura dari Femi Riza, kura-kura sama dengan kuliah kerja. Nah, ada yang tahu nggak kunang-kunang itu apa? Dari Fadilah. Ya. Kunang-kunang dari Atika Siti. Kunang-kunang adalah kuliah nangis. Wah, ini terlalu pusing ngerjain laporannya kayaknya ya. Oke, nanti yang jawab pertama nanti boleh dicatat namanya ya. Nanti akan saya kasih 25.000 GoPay ya. Selamat buat siapa tadi yang pertama? Raisa ya? Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kamu tim yang mana nih? Apakah kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang? Nah, di sini kakak juga mau nge-share sedikit terkait dengan tips dan trik nanti untuk masuk dunia kerja. Jadi yang pertama, di masa-masa kuliah, teman-teman itu ada fase atau orang-orang yang suka kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, biasanya ini orang-orang yang setelah kuliah langsung pulang. Ada juga nih, kuliah rapat, teman-teman yang biasanya kerjaannya lebih banyak di tempat rapat dibandingkan dengan di kuliahnya malah. Selanjutnya ada juga kuliah nangkring. Nah, bukan nangis ya, kalau nangis mah karena kebanyakan laporan kayaknya nih. Nah, jadi kunang-kunang ini biasanya suka ngerjain tugas sambil nongkrong gitu sampai malam, tapi habis itu ngerjainnya kurang manfaat. Nah, harus yang dipilih yang di mana nih Kak? Harus jadi mahasiswa yang mana nih gitu kan? Pasti ada teman-teman yang udah fresh graduate juga ya di sini ya.
Nah, kalau teman-teman yang masih kuliah, teman-teman bisa manfaatin waktu dengan maksimal buat ikut berbagai macam organisasi dan kegiatan lainnya. Nah, kalau kakak dulu lebih prefer sebagai kura-kura. Nah, ini kakak share sedikit nih pengalaman kakak. Ini ada juga kuis juga nih teman-teman yang bisa jawab dapat 25.000 juga ya. Nih, kakak adalah lulusan dari Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro angkatan 2014, baru lulus wisuda kemarin di tahun 2018. Nah, kakak juga ikut beberapa organisasi. Yang pertama ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Rayon Iwak Laut Undip. Kemudian ada UKMF Farmasi. Nah, yang teman-teman yang suka bioteknologi, yang bioteknologi dan kegiatan-kegiatan riset bisa banget di farmasi. Kemudian ada Sikres Undip, kemudian juga ada di BEM FTK Undip sebagai koordinator bidang pengembangan. Nah, Kak Rahmat juga dipercaya alhamdulillah sebagai Komting atau Komandan Tingkat di Ilmu Kelautan dan Oceanografi 2014. Nah, kuis lagi nih, teman-teman yang bisa jawab apa nama angkatan 2014? Boleh dijawab. Wah, Ayo. siap, oke. Selamat kepada Bintang Azura ya, dapat Bintang juga. Azura, Galapagos, Kak. Oke, ya jadi kakak di angkatan 2014 alhamdulillah dipercaya sebagai komandan. Tahu mungkin ya teman-teman kelautan ya, kegiatan angkatan kayak gimana. Nanti teman-teman bisa ngerasain deh gimana rasanya. Terus habis itu alhamdulillah juga sebagai mahasiswa bidik misi. Kemudian bisa dipercaya sebagai perwakilan jurusan, sebagai KMM atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa dasar. Kemudian di tingkat media juga, di tingkat Undip. Kemudian alhamdulillah dipercaya juga sebagai Mawapres dan dapat kesempatan untuk student exchange ke Santa Cruz di California dan alhamdulillah dapat predikat sebagai wisudawan terbaik di Wisuda Undip 152 tahun 2018. Jadi intinya mohon izin, di sini saya bukan membanggakan diri atau seperti apa. Di sini saya memotivasi teman-teman bahwa ketika teman-teman kuliah, manfaatkanlah sebanyak-banyaknya waktu teman-teman untuk bisa berkarya, ikut kegiatan, ikut organisasi. Selama teman-teman masih ada waktu luang, kerjakan. Walaupun mengganggu sedikit waktu istirahat maupun waktu mainnya. Karena teman-teman bakalan dapat hal yang nggak akan teman-teman lain dapatkan ketika teman-teman nggak ikut organisasi. Selanjutnya nih, kita mulai mau masuk ke dalam fase setelah kuliah, after college. Sudahkah kamu tahu lulus mau kemana? Kalau seandainya teman-teman jawabnya iya, teman-teman udah aman. Kalau seandainya teman-teman tidak, nah mari kita diskusi, mari kita cerita, kira-kira apa sih Kak yang harus disiapkan dari sekarang? Setelah kuliah, teman-teman itu bisa banget buat memilih langkah ke depannya mau seperti apa dan menjadi apa. Teman-teman bisa langsung melanjutkan pekerjaan, teman-teman bisa langsung bekerja, atau teman-teman mau juga melanjutkan ke S2 dan sampai S3, atau teman-teman mau buka usaha untuk menjadi entrepreneur. Itu teman-teman boleh. Tinggal teman-teman atur dan siapkan dari sekarang. Nah, karena kita fokus di job career di era digital, di sini saya mau menyampaikan sedikit nih. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Nggak ada kesuksesan yang kita dapat itu secara instan, kayak kita makan Indomie di burjo, yang enak banget, yang pakai mangkok ayam warna merah. Tapi kita harus melangkah sedikit demi sedikit agar kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa banget dicatat, ini mungkin bisa jadi tips dan trik yang teman-teman bisa gunakan dalam mencari kerja. Yang pertama adalah teman-teman siapkan CV dan bangun personal branding. Tadi yang disampaikan sama Mbak Rani luar biasa, benar. Update CV kamu jadi yang paling terbaru. Selain itu, personal branding itu juga penting, teman-teman. Teman-teman bisa cek langsung kira-kira personal brandingnya teman-teman itu seperti apa. Gimana caranya, Mas? Teman-teman bisa langsung coba search nama kamu di Google, lihat apa hasilnya. Ini adalah contoh hasil pencarian atas nama Rahmat Afrianto. Teman-teman bisa lihat di sini ada LinkedIn juga, kemudian ada di YouTube, sama gambar-gambarnya ada foto Mas Rahmat. Di sini berarti Mas Rahmat udah coba nih bangun personal branding melalui aplikasi-aplikasi media sosial yang bermanfaat. Terus Kak, kalau CV yang baik itu seperti apa? Nah, di sini Kakak juga mau bocorin sedikit informasi terkait dengan CV yang baik. Ini jarang banget karena mungkin kita belum pernah lihat dan dapat ya. Jadi teman-teman, dalam membangun CV, hal yang pertama dilakukan adalah data biodata teman-teman. Nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, dan sebagainya.
Kemudian tentang teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan berbagai hal terkait dengan pengalaman secara singkat, jadi dalam berbentuk satu kalimat atau dua kalimat. Kemudian teman-teman bisa juga mencantumkan edukasi teman-teman. Jangan edukasi dari TK, jangan. Teman-teman cukup pendidikan terakhir aja, kemudian kemampuan bahasa, kompetensi yang teman-teman kuasai, kemudian pengalaman pekerjaan maupun pengalaman magang. Selanjutnya ada interpersonal skill, ada hard skill, pencapaian, dan juga bisa ditambahkan training dan sertifikasi. Dan yang terakhir, tambahkan juga nih untuk referensi, itu dari dosen maupun dari atasan kita selama kita bekerja sebelumnya. Dicatat ya teman-teman ya. Kemudian, siapkan CV-nya. Kalau udah siapkan CV-nya, bangun personal branding. Teman-teman siapin nih dari sekarang. Daftar LinkedIn, terus habis itu bangun profil kamu. LinkedIn itu seperti CV secara online. Jadi teman-teman bisa nge-share terkait dengan pengalaman dan informasi. Kemudian, manfaatkan juga media sosial seperti Instagram, seperti Rahmat Afri ini. Teman-teman jangan hanya nge-post mungkin yang terkait dengan teman-teman lagi jalan-jalan, tapi teman-teman juga bisa posting terkait dengan capaian teman-teman, terus habis itu kegiatan teman-teman. Kalau kamu juga suka menulis, tulislah dengan caption yang luar biasa. Terus juga kalau misalnya teman-teman juga punya TikTok, teman-teman itu bisa untuk buat kegiatan yang bermanfaat, misalnya kayak info terkait dengan kelautan dan sebagainya. Jangan cuma wah-wah aja ya, tapi bisa informasi yang lain juga bisa dibagikan. Selanjutnya, kalau kita udah siapkan CV dan personal branding kita, terus kita mesti gimana, Kak? Sekarang zaman digital itu luar biasa enak banget. Teman-teman bisa daftar sambil rebahan, itu melamar pekerjaan, terus lihat informasinya tuh udah banyak banget. Tapi satu hal yang perlu diketahui, ketika teman-teman daftar, itu daftarlah pada official website-nya dari perusahaan. Misalnya kayak kemarin kakak mendaftar langsung di careers.pjn.co.id. Jangan sampai teman-teman tertipu dengan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Selain itu, jika teman-teman mau lihat daftar pekerjaan, teman-teman bisa ngelihat di LinkedIn, Jobstreet maupun di Kaliber. Nah, saya juga sering nge-share nih terkait dengan lowongan pekerjaan buat teman-teman fresh graduate. Bisa follow di Instagram saya, nanti di story itu lumayan banyak info yang bisa diketahui ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman di masa pandemi ini juga harus bisa meningkatkan kompetensi diri teman-teman, di mana teman-teman harus perbanyak training melalui webinar gratis maupun berbayar, baik di bidang keahlian, terkait juga sertifikasi, juga bahasa Inggris, soft skill seperti desain grafis dan sebagainya, dan juga cara berkomunikasi yang baik. Dengan adanya latihan-latihan tersebut, insya Allah setiap langkah kita akan lebih mudah gitu, karena kita udah menyiapkan modal kita dari awal. Selanjutnya, latihan persiapan ujian. Nah, ini teman-teman masih banyak yang belum tahu, jadi ketika teman-teman mau mendaftar ke suatu perusahaan, itu akan melewati beberapa tes. Yang pertama itu ada tes psikotes, ini dicatat juga teman-teman, ini tips dan triknya luar biasa banget. Kemudian ada tes gambar, ada tes papikostik untuk tes psikologinya, ada tes Kraepelin, tes Pauli, itu tes koran, menghitung cepat, ada tes Warteg, itu tes untuk melihat sisi psikologi kita dari gambar yang kita gambar, ada deret angka, dan juga tes wawancara dan interview. Teman-teman diskusi terbuka banget, saya nanti bisa kita sharing. Kemudian ini ada beberapa rekomendasi YouTube channel yang bisa teman-teman gunakan dan jadikan referensi untuk belajar. Yang pertama itu ada YouTube channelnya Eza Hazami, kemudian ada YouTube channelnya Muda Cuma Sekali, dan 1%. Sama yang paling terakhir adalah hal yang paling penting, yaitu doa dan restu orang tua. Kadang kita udah mempersiapkan berbagai macam hal dengan luar biasa, prestasi kita luar biasa, tapi ingat, doa dan restu orang tua adalah hal dan senjata yang paling besar dan paling utama buat kita. Orang tua bukan hanya orang tua yang ada di rumah, tapi orang tua juga adalah orang tua yang ada di kampus, orang tua yang ada di sekolah. Setelah doa dan restu mereka, mohonlah maaf kepada mereka jika ada salah. Terus habis itu jadikanlah seluruh nasihat dan pengingat mereka sebagai referensi kita dalam menjalani setiap kegiatan. Terima kasih. Feel free to ask anything, any question, silakan.
Bagi teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan Mbak Virgi. Terima kasih kepada Mas Rahmat telah menyampaikan materi mengenal profesi environment management. Selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Untuk teknis sesi tanya jawab, saya buka satu termin untuk 3 orang penanya. Kepada para peserta yang akan bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Selanjutnya, ketiga pertanyaan akan dipilih oleh moderator. Bagi penanya yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat. Wah, udah ada pertanyaan nih, Mas. Yang pertama dari Suci Undip. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa bangkit ketika ditolak pada suatu pekerjaan yang kita akan masuki, Mas? Begitu. Mohon dijawab, Minum Mas. sebentar ya. Haus. Ya, Kak. Oke. Bagaimana cara bangkit dari penolakan ya? Jadi sebagai informasi aja sedikit cerita dulu waktu kakak pertama kali lulus, itu kakak masih menganggur dulu lah ibaratnya 6 bulan setelah kelulusan. Tapi di 6 bulan itu kakak juga bantu apply terus habis itu daftar perusahaan dan nggak banyak dari ratusan yang kakak apply itu yang memberikan jawaban kepada kakak. Nah, di situ kakak berpikir bahwa setiap penolakan itu bukan berarti kita itu nggak cocok buat pekerjaannya, kita tuh belum kompeten di bidang itu. Tapi di situ berarti masih ada jalan Tuhan yang lain yang masih dipersiapkan untuk kita gitu. Jadi percaya aja, semangat terus. Kalau seandainya masih ditolak, itu nggak masalah. Nanti pasti dapat pekerjaan yang pas. Semangat terus. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah sudah terjawab, Mbak Suci? Oke, kita lanjutkan aja. Selanjutnya ada pertanyaan dari Adelia, dari Universitas Brawijaya. Apakah sertifikat kepanitiaan maupun organisasi bisa jadi pertimbangan saat melamar pekerjaan nanti? Dan apakah divisi atau bidang yang saat kita ikuti jadi kepanitiaan itu akan menjadi pertimbangan juga gitu, Mas? Oke, baik. Kalau seandainya di organisasi maupun acara, mungkin sertifikat kegiatan-kegiatan itu nggak terlalu dilihat, tapi itu lebih dilihat sebagai pendamping CV aja. Jadi kalau seandainya teman-teman pernah jadi panitia apa, ketua kegiatan apa, teman-teman bisa mencantumkan di CV, tapi nggak perlu dilampirkan. Nah, terus sertifikat apa Mas yang bisa digunakan? Biasanya sih sertifikat pendamping, misalnya sertifikat kompetensi. Misalnya kayak kakak kan di bidang K3 ya, di bidang K3, jadi Kak Rahmat dulu sertifikasi K3. Terus habis itu ada sertifikasi terkait dengan technical staff di Marine Protected Area, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang lebih dilirik sama perusahaan itu sertifikasi profesi sih sebenarnya, kurang lebih gitu ya. Semoga menjawab. Oke, dari Badel, apakah udah terjawab? Oke, setelah itu akan saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Saudari Sisi dari Undip. Pertanyaannya yaitu, apakah postingan yang ada di Instagram kita dapat menjadi acuan juga diterimanya pada suatu perusahaan tersebut? Oke, terima kasih. Oke, iya. Jadi gini teman-teman, sekarang eranya revolusi industri 4.0. Jadi setiap jejak digitalnya teman-teman itu dijadikan preferensi bagi HRD untuk melihat sisi diri kita yang lain. Jadi kalau seandainya teman-teman masih suka posting-postingan yang aneh-aneh, terus habis itu komentar-komentar yang menghujat, hati-hati, jejak digital itu nggak bisa hilang teman-teman. Jadi teman-teman siapkan dari sekarang kalau seandainya masih ada postingan yang alay, terus habis ada postingan-postingan yang kurang baik, itu bisa dimulai dihapus-hapus gitu. Itu sudah banyak terjadi dan mungkin teman-teman juga pernah dapat videonya ya, terkait ada HRD yang mau
milih orang untuk dapat beasiswa karena ada postingan dia menendang kucing, terus habis itu kucingnya dikasih arak, akhirnya gara-gara itu dia nggak dapat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sangat sangat berpengaruh di era digital seperti ini ya, gitu. Oke, terima kasih karena termin 1 sudah saya tutup. Berikutnya akan saya lanjutkan ke termin 2 karena masih banyak pertanyaan nih, Mas. Waduh, iya, Oke. baik-baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Taufik asal Universitas Hang Tuah, Surabaya. Waduh, Pertanyaannya itu, bagaimana bisa Kak masuk perusahaan dengan latar belakang teknik atau lingkungan di sisi lain, tapi terkadang itu perusahaan menerima pelamar dengan pengalaman minimal 1 tahun bekerja gitu Kak. iya, baik. Jadi sebenarnya latar belakang itu juga berpengaruh ya teman-teman. Kebetulan di posisi kakak yang kemarin, itu ada menyebutkan dia lulusan ilmu kelautan. Jadi pas banget. Jadi kalau seandainya latar belakang dan fresh graduate itu sebenarnya nggak masalah dan bisa-bisa aja. Jadi teman-teman harus cek juga nih dari setiap lowongan pekerjaan, itu tetap dicek juga requirement-nya seperti apa. Dan nggak semua itu mereka minta ada pengalaman 1 tahun. Dan pengalaman 1 tahun itu teman-teman juga bisa tambahkan berdasarkan pengalaman dari magang, PKL maupun yang lainnya. Jadi sebenarnya poin-poin itu bisa digunakan sebagai referensi teman-teman udah bekerja selama 1 tahun. Jadi kurang lebih gitu Mas Taufik ya dari Hang Tuah. Salam kenal Mas, luar biasa. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ada pertanyaan dari Femi Riza dari FPK Universitas Riau. Untuk Ya. pertanyaannya, mengapa alumni perikanan dan kelautan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai di bidangnya? Padahal Indonesia itu membutuhkan sumber daya kelautan gitu, Mas. Oke, ini kalau berdasarkan pengalaman aja ya teman-teman ya. Ya, saya bukan expert sebenarnya, cuma sharing-sharing aja. Jadi kalau sebenarnya memang lapangan pekerjaan di FPK itu lulusan-lulusan FPK itu banyak banget teman-teman. Namun karena di seluruh Indonesia juga lulusan dari ilmu kelautan dan perikanannya itu banyak banget, jadi saingannya tuh makin banyak teman-teman. Jadi yang paling penting adalah gimana kita membuat diri kita tuh lebih daripada yang lain, lebih unik dan juga punya kompetensi yang lain. Kalau teman-teman cek itu banyak banget, apalagi di LinkedIn, teman-teman boleh dicek sama di Instagram saya juga ada beberapa lulusan apa namanya lowongan kerja dari THP, terus habis itu dari ilmu kelautan, oleh oceanografi. Sebenarnya banyak informasinya, mungkin kadang-kadang informasinya aja yang belum sampai ke kita. Jadi bisa banget lah pokoknya nanti kita sharing-sharing. Gitu. Salam kenal juga nih dari tadi Riau ya, luar biasa. Wah, hebat ya cara Hemika ya. Siap-siap. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas dari saudara Daning Vivi, saudari ini. Oke, untuk bekerja kendala apa saja yang sering dihadapi dan nyaris membuat drop gitu? Dan apa untuk solusinya gitu Kak? Oke. Sebenarnya sih tipsnya sama sih kayak waktu kuliah aja sebenarnya. Yang penting itu teman-teman harus bisa time management. Terus abis itu gimana caranya bikin skala prioritas. Terus kalau kendalanya sih banyak teman-teman. Yang pertama kayak kita butuh banget namanya adaptasi sama orang-orang baru. Terus habis itu mungkin di bidang pekerjaannya ada yang nggak sesuai dengan kompetensi kita, jadi kita harus belajar dari awal lagi gitu kan. Terus kayak banyak banget load kerjanya pada satu fase tertentu dalam 1 bulan tertentu. Jadi kerjaan tuh kayaknya nggak habis-habis gitu kan. Dari Senin sampai Minggu masih kerja aja. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus biar nggak ngedrop, pertama itu harus disiapin dulu vitamin. Terus yang kedua, percaya aja bahwa selagi kita dapat pekerjaan, walaupun banyak, walaupun capek, bersyukurlah masih banyak teman-teman di sana yang masih mencari pekerjaan. Karena apa? Karena melamar pekerjaan itu jauh lebih melatihkan dibandingkan ketika kita letih dalam bekerja. Gitu sih teman-teman. Gitu Mbak Virgi, masih di mute. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Untuk selanjutnya saya tutup termin 2 dan akan saya lanjutkan ke termin 3 karena masih banyak banget nih Mas yang excited. Oh, oke. Selanjutnya
pertanyaannya dari Raditya Undip. Bagaimana cara awal Mas Rahmat memulai inspirasi atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki gitu, Mas? Oke, silahkan, Mas. Oke, jadi sebenarnya kalau mencari kerja itu passion kamu tolong dihilangkan dulu. Tadi kayak disampaikan sama Mbak Rani, jangan ada misalnya kayak kelautan perikanan lagi, jangan. Kalau dulu kakak malah lebih luas lagi, lebih general lagi. Jangan mengkotak-kotakan pekerjaan ketika kita mau melamar pekerjaan. Dulu sebelum di PT PGN LNG Indonesia, boleh cerita sedikit ya, kakak sudah diterima juga sebagai manajemen trainee di salah satu perusahaan asuransi terkemuka. Jadi kakak juga apply juga tuh di perusahaan asuransi. Cuman alhamdulillah dapat di sekarang, jadi dipilih yang sekarang. Jadi ketika kita ada dalam satu box, kita jangan pernah jadi katak dalam tempurung dalam box itu, tapi cobalah berpikir yang ada di luar. Kalau kata orang Jawa sih katanya thinking out of the box gitu ya Mbak Virgi ya. Itu sih kurang lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas, ada dari Nebe Undip. Bagaimana, Mas, cara membangun personal branding yang baik? Terus, seberapa penting sih personal branding dalam mencari pekerjaan? Silakan, Mas. Terima kasih. Nah, ini menarik nih, kakak juga sangat fokus nih, lagi coba mengembangkan personal branding. Jadi, personal branding itu secara gampangnya adalah bagaimana cara orang melihat kamu sebagai as a personal. Kira-kira kamu tuh punya apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kamu, tadi siapa yang nanya? Misalnya Mas Rizky misalnya, Mas Rizky. Nah, Mas Rizky itu suka sama bidang pemetaan. Nah, di bidang pemetaan teman-teman kan bisa tuh kayak bikin tutorial, terus habis itu bikin postingan-postingan misalnya kayak aplikasi pemetaan seperti apa, terus bagaimana cara tips dan triknya, itu bisa banget. Dulu saya waktu awal-awal mau lulus itu mengembangkan satu channel YouTube. Nanti teman-teman boleh lihat di YouTube Rahmat Afrianto, diketik aja namanya. Nanti ketemu sama channel Rahmat Afrianto. Di situ saya pernah nge-share video tutorial terkait dengan pemetaan. Itu alhamdulillah yang nge-view itu udah 64.000. Sama video yang terbaru ada tutorial cara membuat email Undip, nanti coba dicek aja. Nah, seberapa pengaruhnya sih kalau menurut saya di HRD yang sekarang itu penting banget tadi dibilang jejak digitalnya. Jadi orang-orang itu bakal pengen tahu nih kira-kira si A itu punya kemampuan apa aja sih, terus latar belakangnya seperti apa. Ketika teman-teman udah bagus nih personal brandingnya, postingnya juga udah bagus-bagus dan bermanfaat, itu orang-orang juga makin tertarik, wah ini orang keren juga nih, pas berarti nih kalau seandainya masuk ke dalam posisi di perusahaan kita, gitu kurang lebih. Itu Mbak. Terima kasih kepada Mas Rahmat. Ya. Ya, terima kasih kepada Mas Rahmat telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena sesi tanya jawab telah selesai, mungkin bagi peserta yang masih ada pertanyaan atau penasaran sama environment management, bisa banget nih reach out melalui media sosial Mas Rahmat. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi 2 yang dibawakan Mas Rahmat. Oke, untuk manajemen lingkungan memuat kebijakan dan strategi, identifikasi bahaya dan analisis resiko, merencanakan dan menyusun, mengumpulkan, mengirim laporan terkait HSSE, pemantauan dan evaluasi pelaporan pencegahan pencemaran lingkungan, dan studi AMDAL serta studi lingkungan. Adapun tips and trik dari Mas Rahmat, seperti siapkan CV dan bangun personal branding. Yang kedua itu meningkatkan kompetensi, seperti melatih keahlian, sertifikasi, bahasa Inggris, soft skill, serta komunikasi, dan tak lupa juga latihan persiapan ujian. Sekian kesimpulannya dapat saya sampaikan. Nah, sebelum berakhirnya materi kedua ini, apakah dari Mas Rahmat ada closing statement? Iya, mungkin sedikit aja ya, teman-teman. Kelautan itu kita punya luas laut yang hampir 2/3 dari luas Indonesia, dan itu luas banget. Potensinya masih banyak banget, dan nggak hanya di lautnya aja, di bidang lain juga masih berhubungan dengan kelautan itu masih membutuhkan orang-orang kelautan dan oceanografi maupun perikanan itu masih banyak banget.
Jadi jangan pernah patah semangat, cari opportunity-nya, kita semua bisa dan jangan pernah takut untuk mencoba. Terima kasih, Mbak Virgi. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Rahmat. Selanjutnya adalah penyerahan plakat oleh panitia. Terima kasih kepada Mas Rahmat telah memberikan materi mengenal profesi environment management. Materinya sangat insightful dan berguna banget ya buat kita tahu tentang profesi environment management. Nah, karena sesi kedua ini telah selesai, saya selaku moderator 2 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. MC dipersilahkan. Terima kasih